Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua lagi di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari seperti biasa menemani suasana sahur Anda dan keluarga ya. Sudah seharusnya mestinya Anda bangunkan seluruh keluarga untuk bisa menikmati program Obsesi ini teman ya. Terlebih pagi ini insya Allah saya masih akan melanjutkan tema bersama dengan Dr. Praminto Nugroho SPM, spesialis mata, cegah sindrom mata kering saat berpuasa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi dok. wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak ada hambatan tadi di jalan, lancar ya insya Allah. Insya Allah sampai maghrib. Iya. Dan saya masih terus berbagi bersama dengan Anda. Jadi kita akan membahas terkait dengan cegah sindrom mata kering saat berpuasa ini, teman. Jadi sambil Anda menikmati sahur Anda untuk hari ini dan semoga ini bisa menjadi teman yang terbaik buat Anda di pagi hari ini. Dok, kita melanjutin yang kemarin ya, Dok ya. Kita itu bahas soal cegah sindrom mata kering saat berpuasa, tapi pertemuan kemarin kita sama sekali tidak menyinggung soal berpuasa ini, dok ya. Yeah. Emang ada hubungan apa, dok? Berpuasa dengan mata dulu, dok. Tidak ke mata kering. Emang ada hubungan nih orang berpuasa dengan mata? Ada istilah lapar mata kan? Betul, dok. Ya, betul. pada saat puasa Tapi kan puasa kita... mata ada ya, dok? Oh, ada juga, dok. Puasa ada, mata, dok. Ustadz Bunaji itu sering mengingatkan kita untuk puasa mata. Iya. Terlebih Ramadan kayak gini puasa mata, dok. Betul. Ya itu udah dijawab sendiri. Sudah dijawab ya, selesai ya berarti dok ya, selesai. Ya, jadi puasa itu adalah kan suatu kondisi atau keadaan di mana kita menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, pada kondisi itu diprediksikan itu kan akan terjadi pengurangan jumlah air yang masuk, nutrisi yang masuk, ya, di mana akan terjadi dehidrasi pada derajat tertentu, ya, bisa sampai berat yang menimbulkan rasa haus pada ini. Nah, itu bisa mempengaruhi hanya sedikit saja sebenarnya pada kesehatan mata, terutama pada sindrom mata kering. Ini pada sindrom mata kering di mana produksi air matanya itu sudah menurun, dikhawatirkan dengan ditambah puasa itu dia akan terjadi penurunan lebih berat lagi dari jumlah air mata yang diproduksi. Hanya itu sih kira-kira yang dikhawatirkan terjadi pada kondisi mata kering. Ya. Kita masih bicara soal sindrom mata kering dan puasa, dok ya. Nah, kebetulan kita bukan kebetulan sih, kita kan lagi menjalankan ibadah puasa ini sebenarnya. Apa sih, ada nggak sih manfaat puasa bagi kesehatan mata? Nah, secara spesifik loh ini sudah mengarah kira-kira. Tapi insya Allah ada lah, insya Allah. Ya, sejauh ini memang belum ada data. Belum ada ya? Belum ada data atau penelitian karena puasa itu kan juga tidak sampai se ekstrim itu asupan gizinya. Bahkan mungkin saya perkirakan ini kalau Mas Ari ya mungkin malah lebih banyak di bulan Ramadan ini. Saya nggak bisa menyangkal kalau yang ini. Ya, jadi secara umum ya memang nggak ada dampak yang begitu baik itu dampak merugikan ataupun dampak manfaat. Tapi secara keseluruhan ya pasti dampak positifnya sangat banyak secara fisik, secara keseluruhan. Tapi kalau spesifik di mata itu memang nggak ada. Jadi mata tetap berfungsi baik saat puasa maupun tidak puasa. Pada saat berpuasa itu kan yang tadi saya sampaikan kekhawatiran terjadi intake air cairan yang berkurang mempengaruhi produksi air mata, itu juga belum ada penelitiannya. Tapi saran kita ya tetap ya selama berpuasa itu
jumlah air yang masuk, cairan yang masuk minum air putih itu tetap jangan sampai berkurang. Juga nutrisi juga harus berimbang. Berimbang. Jadi nutrisi-nutrisi yang diperlukan selama proses puasa itu sehingga tetap bisa tercukupi selama kita puasa. Ya, sehingga kita bisa mengkombinasikan apa yang kita makan. Buah-buahan, sayur-sayuran di mana itu banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian antioksidan lain yang terutama juga diperlukan oleh retina mata kita, masih tetap tercukupi selama bulan puasa. Iya. Kalau yang pasti kalau jam 12 puasa itu mata kabur, Dok, ya? 12 malam apa siang? 12 siang lah. Enggak tuh. Enggak juga. Gimana nih? Nah, gimana sekarang hubungannya dengan bahasan kita ini? Jadi terkait dengan sindrom mata kering dan puasa. Seperti apa, Dok? Ya, jadi pada waktu bulan puasa kita tetap harus melakukan ya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, kita tetap harus menghindari lingkungan yang menyebabkan penurunan produksi air mata seperti lingkungan yang berdebu, berasap, angin, panas ya. Itu kita pakai proteksi, boleh kacamata, boleh topi dengan cap yang panjang. Kemudian untuk bagi yang berias nih di wajahnya terutama di mata itu harus rajin membersihkan. Maskara, eyeliner. Ya itu kan ada pengaruhnya, Dok? Itu sangat berpengaruh. Itu jadi gini, ada satu komponen kelenjar yang ada di kelopak mata itu yang berfungsi untuk mengeluarkan lemak supaya menjadi pelumas permukaan kornea itu bermuara pada bibir kelopak mata, di mana di situ tempat bertumbuhnya rambut-rambut, bahasa Jawanya idep ya, ya di sekitar situ. Kalau itu tertutup oleh bekas make up yang tidak dibersihkan, itu bisa tersumbat, bisa menjadi bintitan. Nah, itu padahal itu diperlukan bersama-sama air mata, diperlukan untuk menjadi pelapis air mata untuk melindungi permukaan kornea dengan baik. Jadi tetaplah higienis membersihkan bekas make up, terutama bagi ibu-ibu, ya itu juga sangat dianjurkan sebelum berangkat tidur. Nah, hal lainnya yang bisa dilakukan adalah memberi obat tetes air mata buatan. Itu sudah banyak tersedia dengan resep dokter, bisa mudah. Banyak pasien-pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah yang kita terapi dengan itu karena memang air matanya kualitasnya sudah sangat tidak memadai. Dok, dalam jangka panjang penggunaan mohon maaf lah katakanlah tetes air mata secara itu safe ataukah terus sendiri? Ya, jadi begini, penggunaan tetes mata itu ada yang bisa dilakukan terus-menerus, aman, bisa juga ada yang harus pengawasan dokter, ada juga yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Untuk air mata buatan ini, insya Allah aman, aman karena tidak mengandung bahan-bahan yang berefek samping jangka panjang. Jadi dipakai jangka panjang aman, dan itu memang diperlukan untuk mengganti air mata yang bermasalah itu tadi. Insya Allah aman. Jadi tidak, mohon maaf lah artinya tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Iya, Dok. Kalau ini saya jadi teringat ini, mohon maaf ini saya agak di luar konteks lagi, kaitannya dengan yang untuk mata yang artis-artis itu seperti apa, Dok ya? Itu kan setiap hari, setiap saat mereka pakai itu, pengaruh nggak kira-kira itu? Atau lensa kontak? Bukan, bukan yang soft lens, yang perias mata tadi apa tadi namanya? Tadi yang tadi dokter sudah ceritakan, semacam maskara tadi. Ya, maskara nggak apa-apa dipakai untuk. Dipakai nggak apa-apa. Dipakai. Yang penting itu gini loh, setelah pemakaian itu. Sisa-sisa make up-nya itu harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan masalah. Kalau maskaranya nggak apa-apa. Maskaranya nggak masalah. Iya, dipasang maskara nggak apa-apa. Bahkan demen toh. Iya, makanya saya jadi gitu. Ternyata bisa mengganggu apabila tidak dibersihkan secara rutin. Nantinya tidak segera dibersihkan. Gitu ya. Oke. Nampaknya kita akan istirahat dulu, Dok, ini, Dok.
ya, Oh, iya. menikmati sahur kita pagi hari ini. Ya, ngopi dulu kita. Iya iya dong, kita ngopi dulu pagi ini. Setelah itu kita ngobrol lagi, masih tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah yang mudah, nyaman, dan islami. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seteguk seteguk kopi sudah kita nikmati, Dok ya. Ya, seger ya. Alhamdulillah bisa lebih seger lagi, ketawanya bisa lebih renyah lagi lah pagi ini ya. Yang belum menikmati sahur silakan Anda segera bersantap sahur di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Jangan lupa ajak orang-orang terdekat Anda yang mungkin saat ini belum menikmati sahur pagi ini. Silakan segera segera ajak untuk menikmati sahur dan menikmati juga obrolan kita di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari ini. Dok, kalau kita ngomongin soal tetes mata tadi, Dok ya, Ya, itu batalin puasa nggak ya, Dok ya? Kalau misalkan kita pakai, atau pemakaiannya gimana sih kalau misalkan untuk yang yang sudah terkena saja ini, yang sudah kena sindrom mata kering ini? ya. Jadi frekuensi pemberian tetes mata itu pada sindrom mata kering itu kan memang sangat tergantung kondisi klinisnya tiap-tiap pasien ya. Jadi saya biasa anjurkan 4 kali sehari, bisa sampai 6 kali sehari atau lebih pada kondisi dia terpapar iritan-iritan yang lebih berat. Misalnya dia sedang berpergian menggunakan sepeda motor atau terekspos angin, itu saya anjurkan untuk lebih sering. Nah, kalau masalah membatalkan puasa atau tidak ini Saya jadi nggak enak betul, saya jadi nggak enak. Tapi insya Allah dokter punya kira-kira dari sisi medis dulu lah. Iya, saya akan menjawab dari sisi saya sebagai dokter mata. Iya. Karena saya juga bukan ahli fikih nih misalnya. Makanya saya juga menghukumi sesuatu loh. Iya, makanya cuma tadi karena ini ada tetes, saya pikir wah ini kan kita lagi jalanin ibadah puasa nih. Nah, jadi memang itu gitu. yang harus diketahui. Jadi yang seperti tadi kemarin saya bilang itu ada saluran pembuangan air mata yang bermuara di rongga hidung. Nah, itu akan menyebabkan apa yang masuk di situ juga akan turun ke kerongkongan. Tapi kan jumlah tetes mata itu sebetulnya tidak terlalu cukup untuk sampai ke kerongkongan, tapi bisa sudah pengaruhnya adalah rasa pahit yang ada di tenggorokan itu loh. Oh. Ya, itu berarti kan saluran itu berfungsi baik. Jadi obat tetes yang masuk itu akan terasa pahit di kerongkongan. Sebenarnya yang membatalkan puasa itu kan makan, minum. Apakah itu identik dengan minum? Saya kurang tahu. Nanti biar ahli fikih yang bisa membahas. Kalau dari sisi medis, sisi anatomis mata, ya seperti itu. Kondisinya mungkin obat tetesnya itu akan sampai di kerongkongan bagian atas ya. Sama sebetulnya dengan tetes telinga. Dari telinga ke kerongkongan itu juga ada saluran yang bisa menghubungkan itu. Dok, ada nggak ini alternatif, Dok? Jadi alternatif untuk barangkali yang ragu soal soal apakah ini membatalkan atau tidak. Bisa nggak alternatif katakanlah itu mungkin diganti di luar bagi mereka yang sudah terkena sindrom mata kering ini, di luar saat kita menjalankan ibadah puasa, mungkin malam cukup nggak mengatasi nggak atau kata seperti? Sebenarnya kalau malam justru tidak perlu menetesi karena kita dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur itu mata dalam kondisi paling nyaman sebetulnya. Dia paling terlindungi, dia tidak akan kering ya karena tidak ada penguapan. Kecuali kalau tidurnya matanya nggak bisa menutup rapat ya karena kondisi tertentu itu sangat berbahaya. Berkedipnya agak jarang mungkin ya. Kembali ke laptop lagi nanti. Ya sejauh ini sebetulnya yang paling praktis memang penggunaan tetes mata air mata buatan itu. Ya, kalau misalnya keraguan mengenai menghukuminya pada waktu berpuasa, itu mungkin pakai salep bisa, tapi salep itu tidak akan nyaman karena salep itu sebenarnya lebih pengcoveran di korneanya itu lebih lama sebetulnya. Jadi cukup sekali oles itu sudah berjam-jam masih bisa melindungi kornea gitu. Tapi dia tidak mengandungi
air yang dibutuhkan untuk melembabkan kornea. Salep itu adalah bahan pembawa, isinya bisa, nah zat aktifnya bisa apa saja gitu loh. Nah bahan pembawa itu yang sebetulnya setelah dioleskan di mata itu bisa mencair dan bisa berfungsi sebagai pembasah di permukaan kornea, itu bisa. Ya, dok, mohon maaf dok, ini saya nggak tahu ini dual kontak atau misalkan itu diganti substitusinya dengan sering berwudu dok. Nah, maksud saya ini kan tetes nih, sering kena air nih mata. Nah, seperti itu apakah ini nyusewu katakanlah bisa juga menjadi terapi atau sama sekali tidak berdampak atau tidak memiliki efek? Begini, jadi berwudu itu kan memang tidak, ya pada waktu kita membasuh wajah itu kan sebetulnya tidak sampai menyentuh mata. Artinya mata bukan dari bagian wajah yang harus terkena air. Kan wudu itu kan saat refleks tertutup memang itu. Mukosa itu hanya mulut, hidung, nah, kan nggak ada membasuh mata, nggak ada. Jadi malah air yang masuk ke mata itu lebih menjadi benda asing daripada pengobat. Gitu. Jadi begini, bedanya ya obat tetes mata dengan tetes telinga. Mohon maaf ini karena saya tidak Ya, gambaran nggak saya nih. nggak apa-apa, saya jelaskan sekalian. Bisa gitu. Jadi bedanya obat tetes mata dengan tetes telinga. Tetes mata itu harus steril. Kalau tetes telinga tidak harus steril. Ya, karena mata itu organ yang sensitif, harus dilindungi dari peluang terjadinya infeksi pada mata. Sehingga sediaan obat mata itu harus steril. Jadi misalnya sediaan itu menyediakan sendiri, tidak dibikin di pabrik obat yang COPB, CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Ya. Itu tidak memenuhi syarat untuk diberikan sebagai obat tetes mata yang benar, ya, yang benar. Karena harus steril. Jadi obat tetes mata itu bisa diteteskan di telinga, tetapi obat tetes telinga tidak bisa diteteskan di mata. Nah, kembali kepada air itu mensucikan, tapi dia bukan sesuatu yang steril. Ya, dia mensucikan untuk wudhu, tetapi tidak bisa itu dipakai sebagai terapi karena menggantikan fungsi air mata. Iya betul, itu karena tidak kondisinya tidak steril dan tidak mengandung yang diperlukan oleh mata. Jadi air mata itu beda dengan air pada umumnya. Posisi atau gini dok, posisinya memang mohon maaf itu tidak kan gambaran saya kalau misalnya kita wudhu, saat kita berwudhu membasuh muka itu kan mesti ada percikan-percikan air yang ada ke mata dan otomatis itu gambaran saya itu kan gitu. Gambaran saya mata kan bisa ada pelumasnya lah tadi. Nah, apakah ini memang salurannya beda nih antara percikan air saat kita berwudhu dengan posisi air mata itu memang beda jalur lah begitu. Bukan masalah jalurnya, tapi gini komponen ya. Saya mungkin lebih tepat komponen. Jadi begini, air mata itu bukan hanya air. Jadi dia ada 3 lapisan. Lapisan lemak, lapisan musin atau protein, dan lapisan air. Nah, supaya air mata itu bisa melumasi permukaan kornea dengan baik, itu kan harus di bawahnya harus ada lapisan lemak yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar kelopak mata itu. Nah, kemudian ada lapisan musin. Nah, lapisan musin ini yang menjadi berkurang produksinya pada waktu seseorang mengalami menopause. Itu berdampak pada air mata tidak bisa mudah melekat di kornea secara baik. Nah, dengan komposisi seperti itu berbeda dengan air pada umumnya, di mana air itu hanya air gitu loh. Air itu tidak bisa menjadi pelicin di permukaan kornea. Sama sekali nggak bisa. Tapi misalnya kemasukan nggak apa-apa, insya Allah masih aman. Karena secara alami sebetulnya lapisan air mata juga mengandung desinfektan. Dia bisa mengurangi bakteri-bakteri yang berpotensi jahat untuk terjadi infeksi pada mata. Secara alami itu sudah memproteksi, ada memproteksi juga. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Mau berenang, mau kemasukan air itu insya Allah dengan lapisan lemak itu air tidak akan terlalu banyak mengganggu. Tapi pada orang yang masih mata kering, berenang itu menjadi persoalan besar juga akhirnya. Kenapa dok?
ya matanya tambah nggak nyaman. Siap. Nggak nyaman. Gambaran saya bisa Sebagai pengganti. iya sebagai pengganti. Ya, Pengganti. pengganti penghilang rasa haus bisa. Dan sekarang kita bicara makanan, Dok. Nah, kita bicara makanan nih. Waduh ini. Ini kalau malam Belum kayak gini ya, Dok. mulai. Masih belum ada waktu ini, masih ada Ya. waktu teman-teman. Nah, ini kalau misalkan makanan nih yang lagi ditunggu nih juga bagi teman-teman yang di rumah ini. Nah, kira-kira makanan apa ini yang bisa ada nggak itu makanan yang katanya katakanlah bisa sedikit menghambat sindrom mata kering? Ya, jadi makanan itu sebetulnya kalau kita variasi makanan yang kita makan sehari-hari itu sudah memadai itu sebenarnya sudah cukup. Bukan hanya untuk mata, untuk seluruh tubuh kebutuhan itu sudah tercukupi. Baik spesifik untuk mata ya. Yang paling banyak dikenal orang itu pasti wortel. Iya, betul. Ya, wortel. Kenapa? Banyak mengandung karoten, provitamin A dan vitamin A. Vitamin A itu memang diperlukan oleh mata. Banyak juga di dalam kandungan vitamin A itu di air mata kita. Kemudian ada juga di lapisan retina. Vitamin A itu juga berfungsi untuk adaptasi dari penglihatan terang ke gelap. Jadi kalau kita dari tempat terang masuk ke ruang gelap, kok bisa ngelihat lagi itu lama. Nah, itu harus ada ada reaksi kimia di mana merubah susunan kimia itu dari rodopsin menjadi eudopsin itu memerlukan vitamin A. Jadi kalau vitamin A-nya tidak tercukupi, masuk gedung bioskop itu nyari tempat duduk susah. Ya, sampai filmnya selesai belum ketemu. Iya. Dok, secara spesifik wortel, Dok, ini saya lagi tertarik nih. Wortel itu efektifnya itu dimakan mentah itu atau Boleh sama aja, sesuai selera. tapi bener kan wortel ini hubungannya dengan mata kan bener tadi. Sangat betul. Jadi sangat betul kan. Tapi wortel itu bukan satu-satunya ya. Brokoli, telur, terus sayur-sayuran hijau itu semua bermanfaat untuk mata. Jadi tidak harus kita itu mata saya bermasalah, saya konsumsinya wortel. Bahkan sampai ada mitos mata minus gitu ya, mata minus dibikinkan jus wortel terus sama ibunya ya. Nah, itu kan banyak. Itu kurang tepat juga. Ya. Jadi tetap variasi makanan itu kita perlukan. Ini kita makan pecel aja udah cukup kok itu. Oh gitu ya, Dek. Iya. Tidak perlu harus makan satu biji wortel. Tidak harus jus wortel yang itu. Saya itu punya teman-teman tahan, Dok, dulu setiap pagi habis sekolah, sebelum sekolah itu mesti satu. Saya pikir bisa ya kayak begitu ya. Tapi memang it's okay itu ya. Iya, nggak masalah dalam bentuk apapun. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Dok, saya pengen dapat tip, Dok, supaya kita refresh lagi, berarti tadi sudah atau kemarin sudah sebenarnya. Kita tip bagaimana supaya kita bisa terhindar dari sindrom mata kering ini. Ya, intinya bagaimana menjaga kesehatan mata itu ya. Ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pendengar Radio Gemba Surya dan yang menyaksikan live dan kita yang ini. para pemirsa. Betul. Jadi organ mata itu organ yang sangat penting sebetulnya. Mata itu, saya sebagai dokter mata mengagumi mata sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Dia barang yang kecil tapi bisa menampung informasi seluas alam semesta, bahkan kita bisa lihat, kita tampung informasi alam semesta ini dengan mata yang ukurannya cuma 2 cm. Ya, oleh karena itu kita berkewajiban menjaga mata kita tetap sehat, berfungsi baik dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Pertama, kita harus menjaga kesehatan mata dengan makanan dulu. Jadi pilihlah makanan yang baik dan halal kan gitu. Jadi yang baik itu yaitu yang bernutrisi seimbang ya, bisa bermanfaat untuk seluruh tubuh dan juga untuk mata, karena komposisi makanan yang seimbang itu akan menjaga kesehatan tubuh kita sampai hari tua. Kemudian mengurangi paparan itu tadi, paparan debu, paparan asap. Kemudian kalau bekerja dengan gadget, monitor, saya sarankan untuk sering-sering beristirahat dan jangan lupa berkedip. Berkedip itu dengan 2 mata, jangan dengan 1 mata. 2 mata, jadi mata kiri dan kanan barengan seimbang, itu bisa
menyapu segala kotoran yang sudah terlanjur masuk ke dalam permukaan mata, juga bisa memperlancar penggantian air mata kita sehingga bisa lebih bersih. Kalau digelontor dengan air yang lebih bersih terus-menerus itu insya Allah kan mata kita bersih dan sehat. Kemudian tidur yang cukup, olahraga teratur, itu semua bisa, di samping menjaga kesehatan secara umum, secara spesifik untuk mata sangat banyak manfaatnya. Catatan saya sedikit saja dok. Berkedip kalau satu mata namanya bukan berkedip dok ya. Nah, Terima kasih dokter pagi ini. terima kasih, Mas Adi, ya. Sudah menemani saya di obsesi pagi ini. Terima kasih Ya. sekali rawuhnya, semoga bisa memberikan manfaat. Dan buat teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih sudah bersama di obsesi pagi hari ini. Selamat menikmati sahur Anda. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.